7 daerah penghasil emas terbesar di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan energi potensial, salah satunya tambang emas. Tahukah sobat bahwa negara kita tercinta Indonesia masuk ke dalam 5 besar penghasil bahan baku emas di dunia loh? Emas merupakan logam mulia yang dijadikan sebagai bahan perhiasan, penyepuh, fotografi, alat laboratorium, serta barang lainnya yang memiliki nilai jual tinggi. Saat ini perusahaan tambang emas sudah tersebar di beberapa daerah Indonesia. Lantas, daerah Indonesia mana sajakah yang menghasilkan emas? Dalam video kali ini, kami sudah merangkum 7 daerah penghasil emas terbesar di Indonesia. Yuk simak! Martabe, Sumatera Utara. Pulau Sumatera menjadi salah satu wilayah Indonesia yang menyimpan banyak sumber daya alam berharga, salah satunya tambang emas Martabe. Dalam berbagai cerita, Pulau Sumatera disebut sebagai Pulau Emas. Misalnya cerita Cindua Mato dari Minangkabau yang menyebut Sumatera Pulau Amer atau Pulau Emas. Cerita rakyat Lampung yang menyebut Sumatera merupakan tanah emas. Dan sejarawan Tiongkok, Ising menyebut Sumatera Cincau yang artinya negeri emas. Cadangan emas di Pulau Sumatera sendiri sekitar 168 juta ton dan cadangan perak sebanyak 103 juta ton. Daerah penghasil emas terbesar di Pulau Sumatera yaitu tambang emas Martabe, tepatnya berada di perbukitan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Berdasarkan data di tahun 2017, tambang emas Martabe sudah memproduksi sebanyak 8,8 juta ons emas dan 72 juta ons perak. Artinya, cadangan emas yang belum ditambang di lokasi ini masih sangat banyak. Tambang emas Martabe juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Sumatera Utara. Selain itu, tambang ini juga menyerap banyak lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Setidaknya ada sekitar 1.580 karyawan lokal yang bekerja di tambang emas Martabe. Pongkor, Bogor, Jawa Barat. Di Bogor juga terdapat tambang emas milik PT Aneka Tambang Tbk atau Antam. Tambang emas ini tepatnya berada di rangkaian perbukitan dekat dengan Gunung Haliman Salak. Tambang emas ini sudah dieksploitasi sejak tahun 1974 dan beroperasi dengan sistem penambangan tertutup atau di bawah tanah dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Sistem penambangan tertutup dilakukan agar tidak merusak kawasan Taman Nasional. Produksi emas Pongkor per tahun sekitar 1,5 sampai 2 juta ton atau sekitar 48.226 hingga 64.301 ons per tahun loh sob. Untuk mendapatkan emas ini, Antam membangun terowongan utama berdiameter 3,3 meter setinggi 3 meter. Apabila terus diikuti, terowongan ini akan tembus ke Gunung Pongkor yang jauhnya sekitar 4 km. Pintu dari portal beton adalah salah satunya tempat keluar masuk lokasi penambangan. Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat. NTB merupakan wilayah yang kaya akan mineral, terutama di wilayah Pulau Sumbawa dan tambang emasnya yaitu tambang batu hijau. Cadangan emas yang ada di NTB sekitar 500 juta ton, dengan cadangan peraknya yaitu 497 juta ton. Wah, keren ya! Tambang batu hijau NTB sendiri sudah ada sejak tahun 2000, di mana pada saat itu berhasil ditemukan emas mentah sebesar 2,77 juta ons. Pujon, Kalimantan Tengah. Kalimantan merupakan wilayah yang menyandang gelar primadona dunia karena menyimpan banyak kekayaan di dalamnya, salah satunya adalah emas. Daerah tambang emas terbesar di Kalimantan Tengah yaitu berada di Desa Pujon, Kabupaten Kapuas. Saking banyaknya cadangan emas yang tersimpan, diperkirakan cadangan emas di tambang Pujon ini tak akan habis hingga beberapa puluh tahun mendatang. Gosowong, Halmahera, Maluku Utara. Di Maluku Utara, tepatnya di daerah Gosowong, Halmahera, terdapat tambang terbesar ketiga di Indonesia yang dikelola oleh PT Nusa Halmahera Minerals. Pasalnya, biji emas yang ditambang dari tanah Halmahera ini mencapai 20 juta ons loh. Tambang ini sudah berjalan sejak tahun 1996 dengan sumber daya awal 770 kilo ons.
Dan sumber daya mineral pada tambang ini pun terus meningkat seiring berjalannya waktu. Tercatat, pada tahun 2020, tambang emas ini memiliki 7 juta ons sumber daya mineral. Tujuh, Bukit Banyuwangi. Daerah penghasil emas terbesar di Indonesia kedua yaitu berada di Banyuwangi. Tepatnya tambang Tujuh Bukit atau yang dikenal juga dengan nama Tumpang Pitu. Pasalnya cadangan emas di tambang ini mencapai 28 juta ons loh. Diketahui tambang ini dikelola oleh PT Bumi Suksesindo Tbk atau BSI, yaitu anak usaha dari PT Merdeka Copper Gold Tbk yang sudah memproduksi emas perdananya di tahun 2017 sebesar 142.468 oz. Dan di tahun 2018 mengalami peningkatan dengan total produksi hingga 170.000 oz emas. Pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat cadangan mineral dalam tambang Tujuh Bukit sekitar 702.000 ons emas dengan 29.352 ons perak. Tambang Grasberg. Dan daerah penghasil emas terbesar di Indonesia yaitu berada di Papua, tepatnya tambang Grasberg yang terletak sekitar 4 km dari puncak tertinggi pegunungan Jayawijaya atau Kartens. Diketahui sebanyak 52% cadangan biji emas Indonesia berada di daerah ini. Tambang Grasberg sendiri sudah beroperasi sejak lama loh sob, yaitu sekitar tahun 1972. Tambang yang dikelola oleh Freeport McMoran, perusahaan asal Amerika Serikat ini, mampu memproduksi 3 juta konsentrat setiap tahunnya. Konsentrat adalah pasir olahan atau batuan tambang yang mempunyai kandungan emas, perak, atau tembaga. Tercatat pada tahun 2018, PT Freeport Indonesia mampu menghasilkan konsentrat sebesar 6.065 ton per hari, yang terdiri dari 39,34 kg emas, 26,5% tembaga, serta 70,37 kg perak. Jika di total, emas yang diproduksi oleh tambang Grasberg ini sekitar 240 kg. PT Freeport Indonesia juga mengembangkan penambangan bawah tanah untuk tembaga dan emas paling besar di dunia. Karena banyaknya emas yang mampu diproduksi di wilayah Papua, makanya tak heran jika provinsi ini masuk ke dalam daerah terbesar penghasil emas di Indonesia pertama. Wah, keren ya sob! Nah, itulah 7 daerah penghasil emas terbesar di Indonesia yang bisa kamu ketahui. Hal ini menggambarkan bahwa sebenarnya Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. Jika sumber daya alam ini dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi negara terkaya di Asia, bahkan dunia. Karena bisa dibilang tanah kita adalah tanah surga yang menyediakan segalanya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.